Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Marilah jamaah sekalian, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, begitu banyak kebaikan kepada kita semua, yang niscaya tidak akan kita bisa hitung satu persatu nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Dialah Allah, zat yang mengetahui apapun yang terjadi dalam kegelapan maupun dalam siang hari yang terang benderang, baik yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan. Dialah zat yang mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui setiap helai yang jatuh dari sebuah pohon, jalan atau bebatuan yang tadinya kering kemudian basah, kemudian kering lagi. Itu semua tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita manusia ini adalah makhluk yang sering kali luput, sering kali berbuat kesalahan. Maka dari itu, marilah dengan segala keluputan yang kita perbuat, kita memohon ampun kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan. Tak lupa, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua termasuk ke dalam barisan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi di yaumil akhir kelak, di hari kebangkitan nanti, di saat tidak ada yang menolong kita kecuali amal kebaikan kita sendiri, kecuali rahmat Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pada hari Jumat yang mulia ini, di penghujung tahun 1445 Hijriah, Khotib berpesan kepada diri khotib pribadi dan juga kepada jemaah Masjid An-Nur untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sampai kita meninggal dunia kecuali kita dalam keadaan beriman dan bertakwa. Di akhir tahun Hijriah ini, insya Allah tanggal 7 Juli nanti itu sudah jatuh 1 Muharram. Kalau nggak 7 ya 8 Juli 1 Muharram. Jadi ini adalah penghujung tahun 1445 Hijriah. Kalau tahun Masehi Desember, biasanya akhir tahun itu dipenuhi dengan perayaan-perayaan tahun baru, petasan, kembang api, hiburan di televisi dan lain sebagainya. Maka sebagai umat muslim di penghujung tahun ini penting bagi kita untuk bermuhasabah, untuk kita mengevaluasi diri kita dalam rangka perbaikan diri agar menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah aktivitas dan rutinitas kita,
evaluasi diri ini, muhasabah ini menjadi penting. Karena kita ini manusia, bukan mesin. Kalau mesin itu diprogram, dia akan bekerja sesuai dengan programnya. Sementara kita manusia ini, kita ini punya rasa letih, kita punya perasaan, iman kita kadang naik turun. Maka kita perlu mengevaluasi diri kita. Rutinitas kita ini apakah sudah sesuai dengan syariat-syariat Islam? Apakah masih ada yang kita langgar, syariat-syariat Islam yang kita langgar? Dan apakah kita mau memperbaikinya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Ini perlu kita evaluasi. Karena dari muhasabah ini lahirlah kesadaran, lahirlah keinginan untuk memperbaiki diri sendiri. Dan ini menjadi momen bagi kita untuk mengingat asal muasal penciptaan kita sebagai manusia. Yang bisa mengubah diri kita tentu adalah kita sendiri. Maka di penghujung akhir tahun ini, marilah kita bermuhasabah. Mari kita ingat-ingat lagi, apakah kita ini sudah menjadi muslim yang baik, atau kita sekedar menjalankan rutinitas hidup kita ya begitu-begitu aja. Kita bekerja, belajar untuk adik-adik, tapi kita lupa untuk mengingat Allah, atau kita jadikan sholat dan ibadah-ibadah kita itu suatu kewajiban, bahkan beban yang membuat kita merasa berat menjalaninya, bukan suatu kesadaran yang membuat kita paham hakikat dari penciptaan kita sebagai manusia. Jadi marilah kita bermuhasabah, kita renungi apa-apa yang telah terjadi setahun ke belakang, atau bahkan selama kita hidup di dunia ini, agar kita mampu mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari apa yang telah terjadi. Kemudian dari situ kita mengambil hikmah dan kita memperbaiki diri kita untuk masa depan kita. Dalam surat Al-Hasr ayat 18 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam surat ini yang mungkin kita sering kali dengarkan, Allah meminta kita untuk bertakwa dan memperhatikan apa-apa yang telah kita kerjakan. Apa-apa yang telah kita kerjakan ini menjadi manifestasi kita, bekal kita untuk hari akhir. Dan tutup dengan, sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang engkau kerjakan. Jadi jangan dikira apa-apa yang kita kerjakan ini tidak akan diminta pertanggungjawaban. Jangan dikira sesuatu yang sepele itu akan luput dari pertanggungjawaban. Justru ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ini Maha teliti atas segala sesuatu. Mungkin kita dengan sengaja melakukan suatu kesalahan, kita anggap ini hal sepele, biar sajalah. Tapi ingatlah bahwa hal tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Zat yang Maha teliti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita perlu merenungkan, kita perlu mempertanyakan. Ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita sendiri sebagai bagian dari muhasabah, yaitu dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, di jalan apa kita berjuang, dan dari mana kita mempunyai daya untuk melakukan segala perbuatan.
Kemudian ketika kita mati nanti, kemana kita akan dikembalikan? Jadi itu adalah sebuah pertanyaan dasar untuk seorang muslim. Jawabannya itu adalah minallah, lillah, fillah, billah, dan illallah. Jadi dari mana kita berasal? Kita berasal dari Allah. Untuk apa kita diciptakan? Untuk menyembah kepada Allah. Di jalan apa kita berjuang? Di jalan Allah, fisabilillah. Dari mana daya dan upaya yang kita perbuat? Dari Allah. Kelak ketika mati, kita kembali kemana? Kembali ke Allah. Bukan kembali pada keluarga kita di kampung halaman, kepada orang tua kita, bukan kepada kantor kita. Kita semua akan kembali kepada Allah. Maka marilah kita renungi pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga kita menjadi mawas diri bahwa kita ini diatur oleh Allah, Zat yang menciptakan kita. Karena manusia tidak bisa melakukan hanya hal-hal yang manusia senangi saja. Rasulullah SAW bersabda, artinya dari Shaddad bin Aus, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda, orang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut hadis ini, orang yang cerdas itu adalah orang yang berinvestasi untuk kehidupan setelah mati, bukan untuk dunia. Sementara orang yang lemah adalah orang-orang yang kalah menuruti hawa nafsunya, hawa nafsu dunia, dan dia berangan-angan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana supaya kita tidak termasuk kepada orang-orang seperti itu? Ya itu tadi, marilah kita bermuhasabah, kita introspeksi diri selama setahun ke belakang ini. Amal kebaikan apa yang telah kita kerjakan? Amal buruk apa yang telah kita lakukan? Kemudian jika kita memiliki rencana amalan kebaikan yang belum tercapai, apa yang akan kita lakukan di tahun depan untuk mencapai amalan ibadah itu? Apakah selama setahun kemarin kita ada menyakiti hati orang lain, mungkin tetangga kita, saudara kita? Apakah kita telah mendedikasikan waktu kita untuk kebaikan, ilmu kita untuk kebaikan? Dan masih banyak deretan-deretan pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk diri kita sendiri sebagai bagian dari introspeksi kita, muhasabah kita. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias diri kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar, yaitu hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan bagi orang yang selalu menghisab dirinya di saat dia masih hidup di dunia. Jadi kalau kita sudah terbiasa menghisab diri kita selama di dunia, maka hisab kita nanti di akhir zaman akan lebih mudah. Kemudian juga Luqman Al-Hakim pernah menasihati anaknya bahwa orang yang memandang fenomena tanpa mengambil ibrah adalah orang yang lalai. Jadi jika sesuatu telah terjadi pada diri kita, atau kita melihat suatu fenomena yang terjadi di dunia, lalu kita tidak bisa mengambil ibrah atau hikmah dari permasalahan tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang lalai. Terdapat hadis dari sahabat Maimun bin Mihran yang artinya, seorang hamba tidak dikatakan bertakwa hingga dia mengkoreksi dirinya
sebagaimana dia mengkoreksi rekannya. Jadi kadang-kadang kita senang sekali itu mengkoreksi orang lain, tapi kita lupa untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Ini hadis riwayat Tirmizi ya. Jadi sebagai kesimpulan mungkin, semakin banyak umur yang kita lewati, semakin banyak pengalaman yang kita hadapi, ilmu yang kita kaji, semakin banyak orang-orang baik, orang soleh yang kita temui, semakin banyak ujian kehidupan yang kita alami, dan semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin bertambah umur kita. Jika itu semua tidak menjadi alasan bagi kita untuk memperbaiki diri kita, maka kita telah menjadi orang yang lalai, orang yang sebenarnya zalim pada diri kita sendiri. Kita telah menghadapi banyak cobaan, tapi kita tidak belajar. Kita tetap saja dalam keadaan seperti itu. Mungkin Allah telah mengingatkan kita melalui kejadian-kejadian yang menimpa kita, tapi kita tidak mengambil ibrah atau hikmahnya. Maka kita adalah orang-orang yang lalai. Dan orang-orang yang beruntung adalah ketika dia menghadapi sebuah cobaan, dia selalu mengambil hikmah, kebaikan, dan memperbaiki dirinya. Pendiri Nahdlatul Ulama Kyai Wahid Hasyim itu mengutip sebuah ungkapan berbahasa Arab terkait pentingnya menggunakan anugerah usia dari Allah. Bunyinya, iza fatani yaumun walam astoni ya'dan walam aktasib ilman fama zaka min umri. Artinya, hari yang terlewat tanpa manfaat, tanpa melakukan hal yang berguna, maka tiada pantas terbilang sebagai usia. Masyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan bukan kesenangan dan kemudahan yang dicari, namun keselamatan menuju akhirat atau negeri yang abadi. Ojo mung golek kepenak, golek kau selamat. Jadi semoga kita semua dapat bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita di akhir tahun hijrah ini. Kalau kita sudah merasa baik, maka kita pertahankan kebaikan diri itu. Jika kita belum merasa baik, marilah kita memperbaiki diri. Semua orang itu punya permasalahannya masing-masing, punya tantangannya masing-masing. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang selalu bermuhasabah dan memperbaiki diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa asalli wa asallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqallahil aliyyil azim wa'lamu annallaha amrakum bi amrin azim amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wat ya qadil hadzat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.